Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Ruqyah dan sahabat muslim yang kami hormati dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aktivitas kita, dan semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ruqyah dan sahabat muslim yang kami hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu video, dan insya Allah video ini sangat bermanfaat tentunya, khususnya bagi sahabat-sahabatku yang saat ini sedang sakit, dan sakitnya itu akibat penyakit ain, sihir, atau gangguan jin. Nah, apa yang mesti dilakukan agar supaya bisa kita sembuh kembali dengan cepat? Karena semua yang sakit pasti berharapkan kesembuhan dengan cepat. Maka lakukanlah langkah-langkah berikut ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, keistiqomahan, dan tentunya berharap hanya semata-mata kesembuhan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat Ruqyah dan sahabat muslim yang kami muliakan, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah menjaga salat 5 waktu tepat waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu miftahu kullu khair." Salat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Apapun kebaikan yang kita harapkan di dunia harus dengan salat. Kebaikan yang kita harapkan setelah kita meninggal apalagi harus dengan salat. Karena salat adalah kunci dari seluruh kebaikan-kebaikan di dunia maupun keselamatan nanti di hari kemudian, termasuk kesembuhan. Maka berobatlah dengan cara salat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu menjaga wudu atau senantiasa dalam keadaan suci. Karena penyakit ain, gangguan jin, termasuk sihir yang dikirim, insya Allah tubuh-tubuh yang senantiasa terjaga dengan air wudu, maka jin-jin itu akan merasa kepanasan, kegerahan, sehingga tidak betah di dalam tubuh yang bersangkutan. Akhirnya dia akan pergi dengan sendirinya. Malah kalau dia berusaha bertahan di dalam tubuh orang yang senantiasa menjaga wudunya, maka dia akan mati. Kemudian yang ketiga adalah menjaga salat jamaah. Jadi senantiasa kita menjaga salat jamaah. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serigala tidak akan memakan domba kecuali domba yang tersesat atau yang menyendiri. Demikian pula manusia yang senantiasa menjaga jamaah, suka berkumpul, apalagi melaksanakan salat 5 waktu, maka insya Allah dia akan terjaga dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan syaitan, termasuk gangguan jin." Kemudian yang keempat, meningkatkan salat-salat sunnah sehari semalam. Jadi sahabatku yang sedang sakit, jangan tinggalkan salat, karena banyak yang terjadi ketika dia sakit, maka dia tidak salat lagi. Padahal semestinya justru salat itu akan ditingkatkan, ditambah utamanya salat sunnah. Jaga salat sunnah duha, karena di dalam salat sunnah duha itu ada keberkahan, ada keberuntungan, bahkan ada kejayaan serta kesembuhan. Salat tahajud, salat witir, salat taubat, dan yang paling utama adalah lakukanlah salat hajat setiap malam. Caranya cukup membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi diulang 3 kali pada rakaat pertama. Yang kedua, surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah yaitu Trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat kedua. Kemudian setelah bersalam, perbanyak istighfar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksara min istighfari." Siapa yang memperbanyak istighfarnya, apalagi di belakang salat sunnah hajat, yaj'allahu min kulli hammin faraja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kegundahan. Yang kedua adalah wa min kulli daikin makhraja, dan Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap permasalahan, kesembuhan dari setiap macam penyakit. Yang ketiga, wa yarsuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan boleh jadi kesembuhan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Ini salah satu
kekuatan energi daripada istighfar. Apalagi jika istighfar itu dibanyakkan, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, setelah salah hajat. Kemudian baca la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berikhtiar, dokter hanya berusaha, obat tidak bisa memberikan kesembuhan, tapi harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat zikir la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya setelah salah hajat, kemudian mohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shalla alayya mi'atan fil yawm." Siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan 100 hajatnya. Salasina fid dunya, 30 hajat diselesaikan di dunia termasuk penyakit. Kemudian sabuina fil akhirat, dan 70 nanti di hari kemudian. Kemudian setelah istighfar, setelah zikir la haula wala quwata illa billah, kemudian setelah bersalawat, mohon kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan datang memberikan kesembuhan. Saya yakin dan percaya, karena ini bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaga salah sunnah. Jangan justru menjauh daripada salah sunnah, termasuk salah fardu. Karena banyak pasien-pasien yang kami hadapi ketika dia sakit, ya, jangankan salah sunnah dia tinggalkan, salah wajib pun dia tinggalkan. Padahal salat itu kunci dari segala kebaikan, termasuk kunci dari segala penyakit. Sahabat Ruqyah dan sahabat Muslim yang kami hormati. Kemudian yang kelima, meminta perlindungan, ya, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali datangi orang-orang mohon kesembuhan, apalagi dengan menggunakan ritual-ritual tertentu. Misalnya menyembelih ayam ataupun segala jenis bentuk kesyirikan, karena mungkin bisa saja sembuh, tetapi ingat, kita sudah musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, sahabat Ruqyah yang kami hormati, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi ketika kita sakit, maka itu hikmahnya juga kita banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Karena boleh jadi sebelum kita sakit, kita terlalu sibuk kerja, kita selalu sibuk mencari materi, siang malam banting tulang peras keringat. Nah, sekarang kita sakit, maka gunakan kesempatan itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan salah satu mukjizat Al-Quran adalah menjadi penyembuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Kami turunkan dari Al-Quran itu syifaun, penyembuh, ya, warahmah, dan rahmat. Jadi baca Al-Quran setiap saat, baca beberapa ayat atau beberapa lembar atau mungkin beberapa juz sehari semalam. Insya Allah, biiznillah, dengan banyak membaca Al-Quran, maka semakin bertambah ketenangan, kenyamanan akan semakin bertambah dalam tubuh kita, sehingga imun kita akan naik. Karena sudah disurvei oleh dokter Islam di Amerika, bahwa dengan mendengar saja, apalagi dengan membaca Al-Quran ayat demi ayat, maka sel-sel yang sudah rusak itu bisa baik kembali. Ini salah satu kemukjizatan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, sahabat Ruqyah yang kami hormati, membaca surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah sekali dalam 3 hari atau sekali dalam 3 malam. Apa manfaatnya? Di antara manfaatnya, kata Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yamfiru minal baitil ladzi tuqra'u fiha Al-Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari
akan keluar dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi luangkan waktu kita, khususnya saudaraku yang sedang sakit, ya, mendengarkan surah Al-Baqarah itu juga bagus. Apalagi sanggup membaca satu kali duduk. Dan itu syaratnya sekali saja dalam 3 hari atau sekali dalam 3 malam. Dan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, bahkan tidak pernah baca Al-Baqarah, maka coba bayangkan rumah itu bagaikan kuburan. Ini menggambarkan keangkeran. Kemudian luangkan juga waktu untuk membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Baqarah setiap malam atau setiap hari. Di antara manfaatnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a arba'a ayatin min awwali suratil Baqarah wa ayatal kursi wa ayataini ba'da ayatil kursi wa salasan min akhiri suratil Baqarah lam yukarribuhu wala ahluhu yawma isin asyaitan." Barang siapa membaca 4 ayat di awal surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat di akhir surah Al-Baqarah, maka orang itu bersama keluarganya tidak akan kena gangguan-gangguan jin, gangguan syaitan, termasuk penyakit termasuk penyakit sihir. Dahsyat kan, wahai sahabat-sahabat yang kami hormati. Jadi baca 10 ayat surah Al-Baqarah setiap malam, setiap masuk maghrib atau setiap selesai salat subuh. Atau kalau tidak ada kesempatan membaca surah Al-Baqarah satu surah, kemudian mungkin tidak ada waktu kita membaca 10 ayat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatah." Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka cukuplah baginya. Nah, kata-kata diberikan kecukupan di sini, ahli hadis mengatakan dengan 2 ayat itu maka cukup untuk menjadi pelindung, terlindung dari sihir, terlindung dari gangguan jin, termasuk gangguan setan. Yang kedua, cukup 2 ayat itu bisa mengantarkan siapa yang mengistiqamahkan, melasimkan setiap saat membaca 2 ayat ini untuk masuk surga. Subhanallah, Masya Allah. Kemudian sahabat ruqyah yang kami hormati, saudara yang sedang sakit, amalan ke-9 adalah mengamalkan zikir pagi dan zikir petang atau sore. Cara manfaat zikir pagi dan petang, siapa yang mengamalkan zikir-zikir itu, maka insya Allah dia tidak akan kena musibah, baik datangnya dari langit maupun dari bumi. Ataupun kalau kita tidak baca semuanya, cukup kita baca di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Kemudian yang ke-10, memulai segala aktivitas dengan mengucapkan bismillah. Apapun aktivitas kita dari tidur sampai bangun tidur, kemudian tidur kembali, mulailah dengan bismillah. Contoh, ketika kita memakai pakaian bismillah, melepas pakaian bismillah, mau makan bismillah, apapun iringi dengan bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin la yubda bismillah fa huwa jasam." Segala aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang keberkahan, sahabat ruqyah yang kami hormati. Kemudian yang ke-11, jaga doa-doa harian. Doa ketika akan tidur, doa ketika bangun dari tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa sebelum makan, doa minum, doa bercermin, keluar rumah, masuk rumah. Jaga baik-baik, karena itu akan menjadi benteng bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan perlindungan, bahkan bisa menjadi asbab cepatnya kesembuhan kita dari sakit yang kita derita selama ini. Kemudian sahabat ruqyah yang kami hormati, ini yang ke-12. Ya, setelah mengadakan pemeriksaan ke dokter spesialis atau ahli, tapi belum ada kesembuhan, maka lakukan pengobatan ruqyah atau minta untuk diruqyah kepada ahlinya. Karena penyakit-penyakit ain, kemudian sihir atau gangguan jin, biasanya dengan perantaraan ruqyah
itu akan lebih cepat Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan daripada kita berobat dengan meminum obat-obat medis. Sahabat rukyah yang kami hormati, kemudian yang ke-13 adalah banyak mendengarkan ayat-ayat rukyah. Dan ayat-ayat rukyah ini silakan buka di YouTube, cari ayat rukyah paling manjur tingkat tinggi, berserakan ayat-ayat rukyah dari hafiz-hafizah, bahkan dari ahli rukyah itu sendiri. Nah, termasuk saya ini punya ayat rukyah di channel YouTube saya, itu bisa dilihat di atas. Ya, ayat rukyah paling manjur atau ayat rukyah tingkat tinggi, juga ayat rukyah susah tidur. Dengarkan setiap saat, bisa menggunakan handset ataupun tidak. Yang jelas tidak ada aktivitas, banyak mendengarkan ayat rukyah di rumah. Hindari mendengarkan dulu musik-musik pada saat kita sedang sakit, karena musik itu akan mengundang raja jin dan seluruh tentaranya untuk berpesta di rumah-rumah yang senantiasa terdengar musik-musik itu sendiri. Jadi ketika lebih banyak mendengarkan musik daripada ayat rukyah, maka saya khawatir kesembuhan itu bukan semakin mendekat, malah semakin sirna. Sahabat rukyah yang kami hormati, kemudian langkah selanjutnya yang ke-14, bagi sahabat yang sedang sakit, khususnya sakit ain, sihir atau gangguan jin, coba minum air. Minum air, tapi bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan trikul. Dekatkan air itu atau gelas itu di mulut kita, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian trikul, tiupkan, kemudian minum. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab air itu Allah bersihkan tubuh kita dari seluruh pengaruh sihir, pengaruh ain, dan pengaruh jin. Kemudian langkah berikutnya adalah kalau memang mandi, bisa mandi, maka mandilah dengan air yang sudah bacakan juga ayat rukyah. Sahabat rukyah sama muslim yang kami hormati, kemudian poin yang ke-15 ini sangat penting juga adalah di samping kita mungkin minum obat-obat yang direkomendasikan oleh dokter ahli, nah, jangan lupa minum obat-obat herbal atau minum herbal, diantaranya madu. Madu ini disebut dalam Al-Quran. Bayangkan Al-Quran yang merekomendasikan fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu adalah penyembuh bagi manusia, dan termasuk minum kesukaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah minum madu. Kemudian yang kedua, makan kurma. Nah, ini makan kurma setiap pagi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha bisabu itamratin ajwa lam yadurruhu salikal yawm samun wala sihrun." Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia memakan 7 biji kurma ajwa, maka pada hari itu orang itu tidak akan terkena racun, juga tidak akan terkena sihir. Subhanallah, masya Allah. Kemudian bisa juga mengkonsumsi habatus soda kalau ada. Habatus soda juga direkomendasikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, inna hazihi habatus soda syifa'un min kulli da'in illa minas sam. Sesungguhnya habatus soda ini di dalamnya obat dari seluruh macam penyakit kecuali kematian. Atau misalnya minum lagi minyak zaitun. Minyak zaitun juga direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kulu as-saita waddahinu fi. Minumlah minyak zaitun sebelum tidur. Kemudian oleskan yang sakit. Innahu min syajaratin mubarakah. Karena minyak zaitun itu dari pohon yang penuh keberkahan. Jadi dengan meminum minyak zaitun atau menggosokkan minyak zaitun di tubuh yang sakit, kita mohon dengan keberkahan itu Allah berikan kesembuhan. Kemudian minum herbal-herbal yang terbuat, yang sudah diracik dari bidara. Ya, sahabat muslim yang kami hormati. Kemudian yang ke-16, dan ini yang terakhir, sahabatku yang sedang sakit ataupun kita tidak sakit, memang perintah larangan dari Nabi SAW, jangan tidur pagi, kemudian jangan tidur sesudah salat asar sampai masuk waktu isya. Tapi memang menjadi hal yang lumrah orang yang terkena penyakit ain, sihir, gangguan jin itu senangnya tidur di waktu pagi. Karena itu termasuk pintu-pintu yang akan digunakan oleh jin untuk menguasai, menghancurkan bagi sasarannya atau yang sedang disakiti. Jadi sahabat muslim yang kami muliakan, insya Allah dengan istiqamah, dengan penuh kesabaran,
melakukan langkah-langkah ini untuk mengharapkan kesembuhan, bimasyiatillah Anda akan bisa cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua ini dengan penuh keistiqamahan dan tentunya berharap kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat. Sahabat Ruqyah yang kami hormati, silakan dukung channel kami. Jangan lupa subscribe, pencet lonceng notifikasi agar supaya setiap video-video dari kami Anda bisa menikmatinya. Juga jangan lupa like, komen, dan share